Istilah dark humor atau black comedy mungkin belum begitu populer di Indonesia. Karena dark humor sendiri biasanya mengangkat tema-tema yang biasanya sensitif untuk dibicarakan, mulai dari tema kekerasan, kematian, seks, agama, ras, suku, dan lain-lain. Berbeda dengan Indonesia, untuk negara-negara yang lebih bebas seperti Amerika, dark humor bukanlah hal yang aneh untuk disajikan. Soccer game, we politely bow, clean the shit out of the stadium, and kill ourselves. Tidak hanya ditampilkan secara offline, namun juga di televisi secara terbuka, seperti acara TV Children's Hospital, The Simpsons, South Park, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan salah satu film dark comedy favorit saya adalah Due Date. Film ini dibintangi oleh Robert Downey Jr. dan Zach Galifianakis yang dirilis pada tahun 2010. Due Date bercerita tentang perjalanan dua orang yang baru saja bertemu karena sebuah insiden. Siapkan kopi dan cemilannya ya, karena kita akan mulai meringkas film ini. Oke brother, let's kick this pig. Peter Hyman adalah seorang arsitek yang sedang menunggu kelahiran buah hatinya. Saat ini, dia sedang melakukan perjalanan bisnis di Atlanta dan akan menuju pulang ke Los Angeles untuk kelahiran anaknya. Ketika tiba di airport, koper yang dia bawa tertukar dengan koper seseorang yang bernama Ethan Trimley. Mimpi buruk Peter dimulai ketika dia melewati pos X-ray. Koper yang tertukar ternyata berisi barang-barang yang terlarang dan membuat malu Peter di depan orang-orang. Mad Magazine? That's cute. That's not mine. This is your bag, huh? That's not that. Setelah melalui pemeriksaan, Peter kembali bertemu Ethan di dalam pesawat. Di sini, sempat terjadi kesalahpahaman yang disebabkan oleh Ethan, sehingga dia diturunkan dari pesawat. Sir, Federal Air Marshal, please step at the front of the plane. What? Why? Drop the device. It's not a device. It's a BlackBerry. Drop the device, asshole! Setelah melalui pemeriksaan oleh pihak bandara, akhirnya Peter terpaksa menggunakan angkutan darat untuk menuju ke rumahnya. Namun, karena dompetnya hilang, dia dengan terpaksa menumpang mobil Ethan. Dalam perjalanan, mereka saling mengenalkan diri. Diketahui bahwa Ethan sedang mengejar mimpi menjadi aktor televisi. Dia juga membawa abu ayahnya yang baru meninggal dalam kaleng kopi, yang akan dia taburkan di Grand Canyon. Peter menyiapkan rute perjalanan tercepat dan tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk mengejar persalinan istrinya. But guess what? Guess who's got the Subaru Impreza? Me. Guess who's got all the money? Me. Guess who's got a winning personality? Me. Namun, Ethan memaksa untuk mampir ke Birmingham untuk membeli ganja. Tidak hanya itu, dia menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli ganja, sehingga mereka sekarang dalam kondisi kekurangan uang. Karena dompetnya hilang, maka Peter tidak memiliki ID card atau KTP. Oleh karenanya, dia terpaksa memakai identitas dari nama Ethan Trimley untuk menerima kiriman uang dari istrinya. Sialnya, saat di Western Union untuk mengambil uang, ID card Ethan tidak sesuai. Karena nama Ethan Trimley hanyalah nama panggung karangannya jika nanti dia menjadi aktor terkenal. What were you saying about my half-ass tour of duty? I'm sorry. I had no idea. No idea what? That I'm handy-capable? You're handy-capable. How could you know? I couldn't know, and I didn't, and I'm sorry. Saat itu, bahkan Peter sempat dipukuli setelah adu mulut dengan petugas Western Union tuh guys. Hari sudah malam, dan karena kekurangan uang, maka mereka terpaksa tidur di mobil. Dari awal perjalanan sudah banyak kejadian lucu yang menyebalkan. Begitu juga ketika mereka bermalam di mobil. Peter sampai kesulitan untuk tidur karena mendengar Ethan melakukan masturbasi di sebelahnya. Intinya, Ethan ini adalah orang terabsurd yang pernah Peter temui. Ketika beranjak pagi, Peter berinisiatif untuk meninggalkan Ethan yang sedang pergi ke kamar mandi. Namun, dalam perjalanannya, dia menyadari bahwa kaleng abu milik Ethan terbawa di mobil. Merasa tidak tega karena itu abu ayahnya Ethan, Peter pun kembali menjemputnya. Perjalanan berlanjut. Ethan yang menyetir, sedangkan Peter terlelap di sebelahnya karena semalam kurang tidur. Namun, kejadian berikutnya semakin mengerikan. Ethan menyebabkan kecelakaan karena dia ikut tertidur saat menyetir. Rental agreement sebelah. Well, you know what? I have coverage. It's good.
Setelah Peter mendapat perawatan medis dari rumah sakit terdekat, Daryl, yang merupakan sahabat Peter, datang menjemput. Peter sempat terpikirkan untuk meninggalkan Ethan, namun Daryl berhasil membujuknya agar jangan meninggalkannya. Dalam perjalanan ke rumah Daryl, Peter menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Dan dari sini, Daryl akhirnya mengetahui bahwa perilaku Ethan memang menyebalkan. Ada momen di mana mereka mengerjai Ethan yang duduk di bak mobil. Setibanya di rumah Daryl, mereka bersantai dan berbincang dengan ditemani secangkir kopi. Namun, mereka bertiga tidak menyadari bahwa ternyata kopi yang disajikan Daryl berasal dari abu yang tersimpan di dalam kaleng kopi milik Ethan. Where? It's right where I'm pointing. See, there's a coffee machine right there. Will you relax? Mereka berdua akhirnya melanjutkan perjalanan dengan meminjam salah satu mobil Daryl. Kali ini, Ethan kembali berulah. Ketika menyetir, dia menikmati lagu Pink Floyd sambil mengisap ganja. Sedap. Karena Ethan tidak membuka jendela mobil, Peter yang sedang tertidur pun terbangun dalam posisi terkena pengaruh asap ganja. Dalam keadaan terpengaruh asap ganja, secara tidak sadar, mereka justru menuju perbatasan Meksiko. Saat mencapai pintu perbatasan, mereka ketahuan sedang berkendara sambil mengisap ganja. Ethan melarikan diri, sedangkan Peter ditahan dalam kantor petugas perbatasan yang hanya berupa sebuah truk trailer. Ternyata, Ethan bukan kabur. Justru dia mencuri mobil dan menyelamatkan Peter. Mereka pun berhasil lolos dari kejaran petugas. Besoknya, mereka mampir ke Grand Canyon untuk melepas abu ayahnya Ethan. Peter merasa Ethan adalah orang yang loyal. Karena perasaan bersalah pernah berniat untuk meninggalkan Ethan, maka dia menceritakan kejadian saat itu. Sebaliknya, Ethan pun menceritakan rahasia bahwa dia ternyata memiliki dompet Peter yang selama ini dia kira hilang. Peter pun segera bergegas menuju rumah sakit setelah dihubungi oleh istrinya, yang mengabarkan bahwa saat ini dia sedang menuju ke rumah sakit untuk menjalani persalinan. The glove is probably a first aid kit or something. Clean yourself up. Check this thing out. Namun, Ethan pun tidak berhenti berulah. Kali ini, dia tidak sengaja menembakkan pistol yang ia temui dari laci mobil curian mereka. Sialnya, peluru itu menyerempet kaki Peter. Sumpah, pengen gue setrum nih orang pakai tiang sutet. Kali ini, Ethan mengerjakan tugasnya dengan benar. Dia berhasil membawa Peter ke rumah sakit bersalin. Istrinya akhirnya melahirkan anak perempuan. Mereka berdua pun berpisah dan berjanji akan berteman baik. Welcome to Hollywood. What's that? You want me to come back and talk to you? No, I was just saying in the most general sense. The city welcomes you. Adegan ditutup dengan keberhasilan Ethan yang menjadi aktor dan tampil dalam sebuah stasiun televisi. Bagi beberapa orang, dark comedy adalah komedi apatis yang tidak manusiawi. Namun bagi yang menyukai dark comedy, film ini sangat cocok untuk dinikmati. Charlie Chaplin pernah berkata, "Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long shoot." Adios amigos. See you later guys.